Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bisa diterima dengan baik ya, Pak Ibu ya. Saya nanti kalau Jelas, Ibu. baik, alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin karena jaringan saya atau apa nanti segera apa sampaikan ya supaya tidak supaya kita bisa perbaiki dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu ya, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk berdiskusi ya, untuk berbagi ilmu terkait bidang halal. Pada kesempatan ini saya diamanahkan oleh Halal Institute untuk menyampaikan materi terkait sistem jaminan produk halal atau yang kita kenal dengan singkatan SJPH. Jadi jangan terbalik-balik ya, nanti Bapak Ibu bukan SPJH itu masih sering itu ketika sudah lulus pelatihan OJT, ketika konsultasi masih menyampaikan apa masih ini bilangnya SPJH diterbalik. Mungkin setelah ini Bapak Ibu akan sangat familiar dengan SJPH. Baik, ini sudah 37 ya. Mohon untuk bisa on cam ya Bapak Ibu ya, karena nanti kehadiran Bapak Ibu itu akan dinilai juga karena ini sistemnya adalah online, jadi mungkin lebih kami akan lebih memantau gitu ya kehadiran Bapak Ibu dalam ruang kelas ini. Baik, sebelum saya mulai supaya lebih seger ya, tadi sudah disampaikan Bu Elia, siapkan tehnya, kopi panasnya, minumannya ya. Saya pamer dulu ini. Saya juga bawa minuman karena apa? 4 jam nanti kita akan bersama-sama itu ya. Mudah-mudahan dalam 4 jam ini Bapak Ibu tidak bosan dengan suara saya atau dengan melihat saya, jangan melihat paparannya. Saya buka dengan pantun boleh untuk mengawali? Boleh minta cakapnya ya? Teman-teman Boleh, nggak usah Bu. santai Boleh, saja, Bu. serius tapi santai, santai tapi harus serius, gitu ya. Pergi Iya. ke pasar membeli ikan, Cakep. Cakep, jangan tergoda beli baju mahal. Cakep. cakep, Selamat belajar para peserta pelatihan. Cakep. Kita cakep, kompeten sebagai penyelia halal. Cakep. cakep. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi Bapak Ibu selain sebagai instruktur saya juga sebagai asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi untuk skema penyelia halal dan auditor halal. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan sebagai bundling untuk uji kompetensi nanti akan diuji oleh asesor. Bapak Ibu sebagai asesinya, nanti yang menguji adalah asesornya dalam proses asesmen. Nanti satu asesi, satu asesor. Nah, untuk asesmen ini, materi dasar yang akan Bapak Ibu akan digali oleh asesor pengetahuannya adalah SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Karena ini merupakan dasar pemahaman, dasar pengetahuan yang harus Bapak Ibu kuasai gitu ya dalam melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Ya, kalau ingin dinyatakan kompeten itu harus menguasai 3 unsur, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, untuk SJPH ini, Sistem Jaminan Produk Halal ini adalah salah satu unsur pengetahuan yang harus Bapak Ibu ketahui, teman-teman pahami semuanya. Itu ya. Nah, untuk auditor halal ini juga sebagai panduan dan acuan Bapak Ibu untuk menyatakan bahwa hasil pemeriksaannya itu sudah sesuai atau belum sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, ada ketidaksesuaian, maka akan dinyatakan sebagai temuan. Dinyatakan temuan atau tidak itu acuannya adalah di SJPH ini. Gitu ya. Jadi nanti yang diperiksa oleh auditor halal dari LPH itu juga kriteria, 5 kriteria dari SJPH implementasinya seperti apa, sudah mencukupi atau belum. Gitu ya.
Nanti ini kita bahas satu-satu k- kriterianya apa saja yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu, kemudian implementasinya dan bukti implementasinya bagaimana supaya nanti auditor halal itu yakin dan percaya bahwa yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan itu sudah sesuai, sudah mencukupi. Baik, ini paparan kita ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus, gitu ya. Kita buka paparannya. Ini adalah Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH yang kami susun berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Apakah ada yang sudah mendownload untuk regulasi ini? Di sistem ada, nanti akan di-share. Sudah, Bu. Sudah. Jadi ini eh, adalah regulasi yang kita jadikan dasar ya. Kemudian juga isinya itu hanya 17 halaman saja, sehingga saya sarankan Bapak Ibu baca kembali untuk Kepkaban 20 tahun 2023 ini, karena ini sangat penting dan enak sekali gitu ya untuk dipelajari untuk Kepkaban 20 tahun 2023. Khatam baca ini insya Allah akan mempermudah dari Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Karena acuan pedomannya standarnya itu ini. Penyelia halal baik itu juga auditor halal. Dinyatakan tidak sesuai ya. Kenapa? Ya memang tidak sesuai dengan Kepkaban ini tahun 20 Kepkaban 20 tahun 2023 dan juga nanti ada beberapa regulasi lain yang juga akan mendukung. Tapi dasarnya adalah Kepkaban 20 tahun 2023. 17 halaman saja saya kira nggak terlalu sulit ya. Oke, nah standar halal yang lain yang kita perlu juga ketahui selain Kepkaban 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Kepkaban 57 tahun 2021, ini sebelumnya di tahun 2021 Bapak Ibu ini sudah ada regulasi yang mengatur terkait kriteria SJPH. Dan kemudian ada perubahan di 2 tahun setelahnya, tahun 2023, ada beberapa yang dirubah, disempurnakan gitu ya. Dan kemudian dirilis di Kepkaban 20 tahun 2023. Jadi dalam standar halal di Indonesia regulasinya akan bergerak terus gitu ya. Karena ini hal baru dan mungkin ada beberapa penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sarankan kepada Bapak Ibu setelah lulus pelatihan ini, karena sertifikat pelatihan ini kan tidak ada masa berlakunya. Tidak sama dengan sertifikat kompetensi. Kalau sertifikat kompetensi itu ada masa berlakunya 3 tahun. Setelah 3 tahun, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan untuk perpanjangan sertifikat atau resertifikasi kembali, gitu ya, ujian lagi. Nah, karena sertifikat pelatihan ini hanya apa sudah berlaku, tidak ada masa berlakunya, tapi Bapak Ibu tetap harus update ya, tetap harus refreshment materi, update regulasi supaya nanti yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu laksanakan itu ada payung hukumnya dan sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku, gitu ya. Jadi tetap update regulasinya. Kemudian ada juga nanti sebagai panduan kita, acuan kita sebagai referensi kita itu ada SNI, Standar Nasional Indonesia, itu di 99.001 tahun 2016 itu tentang sistem manajemen halal. Kemudian tentang kalau Bapak Ibu ada yang mau jadi penyelia halal di RPH atau RPU, ini juga bisa nanti sebagai referensi bacaan itu juga ada SNI 99.002 tahun 2016 dan juga 99.003 tahun 2018 tentang RPU dan RPH. Kemudian, eh, nah untuk yang bagian Bapak Ibu yang kategorinya pangan ya, bidang usahanya atau ruang lingkupnya nanti bisa juga lebih membaca lagi untuk SNI 99.004 tahun 2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Kemudian selain itu juga kita mengacu pada
Kepkaban 577 tahun 2023 tentang sama ya nanti yang di RPH dan RPU itu tentang penyelenggaraan SJPH di pemotongan hewan, baik itu ruminansia dan unggas. Kemudian terkait jika Bapak Ibu ruang lingkupnya ini barang berupa makanan, minuman dengan pengolahan, maka Bapak Ibu perlu membaca kembali untuk Kepkaban 78 tahun 2023. Untuk referensi atau regulasi ini, Bapak Ibu bisa nanti download di sistem apa namanya? LMS di Halal Institute ini ada semua. Nah ini ya tadi ya dasar referensi kita untuk materi hari ini dan juga ada beberapa kapan dan peraturan pemerintah yang juga menjadi referensinya. Kepkaban 20 tahun 2023. Di Kepkaban 20 tahun 2023, Bapak Ibu, itu sudah diatur terkait strukturnya. Struktur SJPH itu terdiri dari 6 bagian yang akan kita bahas satu per satu. Untuk bagian yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ruang lingkup, yang ketiga itu istilah dan definisi, yang keempat itu azas SJPH, dan yang kelima. Nah, yang di tengah-tengah ini yang akan kita bahas lebih dalam nanti ya terkait kriteria. Kriteria SJPH yang juga ada 5. Jadi bagian 5 itu kriteria dan kriteria itu juga ada 5. Terdiri dari komitmen dan tanggung jawab, bahan, kemudian kriteria PPH, proses produk halal. Jadi nanti kalau ada istilah PPH, itu adalah singkatan dari proses produk halal ya, bukan proses produksi halal. Atau juga bukan pajak penghasilan. Jadi kalau ada itu apa namanya peserta itu apa yang dimaksud dengan PPH itu jawabannya honorarium, gaji. Jadi apa malah bayangannya itu terkait pajak. Jadi ini istilah-istilah yang apa namanya singkatan-singkatan yang akan sangat familiar dengan Bapak Ibu nanti ya. Kemudian ada kriteria yang keempat yaitu produk dan kemudian ditutup dengan pemantauan dan evaluasi di kriteria yang kelima. Dan bagian yang keenam adalah informasi terdokumentasi. Kita bahas yang pertama dulu. Oke, jadi sebelumnya Bapak Ibu ya, eh, perlu kita ketahui bersama bahwa sistem sertifikasi halal di Indonesia itu adalah berdasarkan ketelusuran, bukan berdasarkan end product atau hasil akhir. Jadi mulai hulu sampai hilir, mulai dari penyiapan bahan sampai penyajian itu harus berstandar halal. Ya, ada 3 prinsip yang harus kita terapkan. Ya. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa semua bahan yang kita gunakan itu adalah halal. Semua bahan yang kita gunakan untuk proses produksi itu adalah halal. Yang kedua, setelah bahan kita siapkan, maka kita proses. Dalam proses produksi, kita harus pastikan tidak ada kontaminasi dari bahan haram maupun najis. Kontaminasi dari bahan haram maupun najis ini bisa terjadi dari kontaminasi bahan itu sendiri, kemudian pada saat penanganan bahannya, kemudian bisa juga dari kontaminasi peralatannya, dari pekerjanya, dan dari lingkungan produksinya, gitu ya. Maka dari itu kita harus hindari hal-hal yang misalnya jadi mutan najis. Jadi kita sudah tahu kemarin ya dari Pak Yai ya mungkin ya ada najis dan ada istilahnya mutanajis. Kalau mutanajis itu bahan yang haram, bahan yang halal dan juga suci namun terkontaminasi najis sehingga menjadi mutanajis dan ini harus kita hindari. Nah, supaya nanti proses produksi bahan kita halal semuanya, kemudian proses produksi kita itu sudah terhindar dari kontaminasi bahan haram maupun najis, maka kita perlu menjaga ini supaya tetap berlangsung secara konsisten proses ini, secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu kita menerapkan
suatu sistem yang akan menjadi panduan kita, yang akan menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan penjaminan produk sehingga kita bisa memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu sudah konsisten halal, gitu ya. Nah, sistem inilah yang kita kenal dengan sistem jaminan produk halal. Kalau sesuai definisinya, sesuai regulasi ini ya. Jadi kalau misalnya nanti uji kompetensi, saya pastikan pasti ini akan ditanyakan. Apa yang Anda ketahui terkait sistem jaminan produk halal? Berapa kriterianya dan apa kriterianya, gitu ya. Jadi kalau sistem jaminan produk halal itu definisinya adalah pendekatan yang sistematis. Jadi yang teratur, kemudian dia juga terintegrasi, tidak terpisah-pisahkan. Yang ini, SJPH ini disusun kemudian untuk diterapkan dan dipelihara. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi bahannya, mengidentifikasi kontaminasi terhadap baik itu pada bahan, pada proses produksi, pada produk, maupun pada sumber daya dan prosedurnya. Ini tujuannya adalah dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sudah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, SJPH ini Bapak Ibu itu sifatnya wajib, harus gitu ya. Wajib diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksinya. Konsistensi produksinya selama masa berlaku sertifikat halal. Berapa masa berlaku sertifikat halal, Bapak Ibu? Tidak terbatas, Bu, selama Tidak. tidak ada perubahan RM dan proses di dalam produk. Oke, betul Pak. Jadi sertifikat halal tetap berlaku ya, sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Kalau misalnya nanti setelah mendapatkan sertifikat halal, Bapak Ibu ada perubahan bahan ataupun ada perubahan proses harus segera dilaporkan. Ini integritas dari penyelia halal dipertaruhkan. Jangan sampai nanti diintervensi oleh misalnya pelaku usaha atau pemilik atau direktur gitu ya. Jangan dilaporkan. Nah, itu jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Karena nanti sertifikat halal yang diterima itu sebenarnya sudah tidak bisa berlaku selamanya. Harus diubah, harus dilaporkan. Nah, misalnya jika ada pelaku usaha ingin mengubah komposisi bahan dan atau proses produk halalnya setelah mendapatkan sertifikasi halal, maka wajib memperbaharui sertifikat halalnya, termasuk jika nanti ada pengembangan produk. Misalnya pada jenis produknya ada varian baru, gitu ya, maka harus dilaporkan, nanti didaftarkan melalui menu pengembangan. Diajukannya ke BPJPH melalui si halal. Pengajuannya nanti ada beberapa dokumen yang harus disertakan. Nah, jika ada penambahan varian baru, biasanya nanti tidak akan mengubah nomor sertifikat halalnya. Nanti lampirannya saja nanti yang akan ditambahkan. Tapi tetap dalam hal ini saya ingatkan Bapak Ibu harus berintegritas tinggi untuk tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, gitu ya. Karena ini dunia dan akhirat Bapak Ibu. Pertanggungjawabannya gitu ya. Nah, sebentar ada chat nih, saya buka dulu. Ya, baik. Hati-hati yang masih berada di jalan ya, yang tadi saya lihat ada yang berkendara. Tujuannya apa sih, Bu, pelaku usaha itu repot-repot menerapkan SJPH? Kan kami sudah menerapkan sistem mutu yang lain, misalnya HACCP, SNI, dan seterusnya. Nah, tujuannya Bapak Ibu, yang pertama pasti Bapak Ibu menerapkan SJPH ini kan untuk proses sertifikasi halal, gitu ya. Karena syarat utama bahwa pengajuan Bapak Ibu itu akan diterima itu adalah jika Bapak Ibu sudah menerapkan SJPH, gitu ya. Karena ini akan memberikan jaminan bahwa produk yang Bapak Ibu hasilkan itu sudah halal, bahwa jaminan bahwa proses produk halalnya sudah berlangsung secara konsisten, ya, berkesinambungan dengan bukti bahwa sudah menerapkan SJPH. Nah, SJPH ini tentunya untuk menjamin kehalalan produk ya Bapak Ibu, untuk menjamin kehalalan produk yang Bapak Ibu sudah produksi dan menjaga bahwa kesinambungan proses produk halalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu maksud dan tujuannya.
Nah, untuk pendahuluannya ini sudah disampaikan ya kemarin oleh Pak Yai ya, bahwa kita sebagai umat Muslim gitu ya, sudah jelas disebutkan di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 168, bahwa kita sebagai manusia diharuskan untuk memakan makanan yang halal dan baik, halal dan toyib. Karena halal ini gandengannya selalu toyib, maka untuk penerapan SJPH itu juga akan mengatur terkait bagaimana supaya toyib, tidak hanya mengatur supaya halal saja. Itu. Nah, kemudian di PP 42 di tahun 2024 ini jelas menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib menerapkan SJPH, ya ini dasar kita. Jika tidak, bagaimana? Ya tidak bisa disertifikasi halal gitu. Kemudian ini hanya tujuannya tadi ya, untuk mengulang saja sebagai persyaratan proses sertifikasi halal, penerapan SJPH ini yang akan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa proses produk halalnya sudah berlangsung secara berkesinambungan dan konsisten. Nah, ini ruang lingkup SJPH, Bapak Ibu. Lingkup SJPH itu ada 4 yang diatur dalam SJPH. Yang pertama, SJPH ini menetapkan persyaratan pada setiap tahapan PPH atau setiap tahapan proses produk halalnya. Ada 7 tahapan PPH. Bisa dibantu ini membacakan sebentar. Saya lihat dulu ya. Eh, Pak Reza, ada Pak Reza? Pak Reza Bakhtiar, hadirkah? Tidak ada. Pak Iqbal, ada Pak Iqbal? Bu Rahmadani, ada ini? Bu Rahmadani, ini enggak off cam ini ya. Oke, ini yang kelihatan diam ini siapa ini? Bu Yulia Nora, ada? Oh, saya kira gambarnya ternyata bergerak. Ya, baik. Bu Yulia Nora, boleh dibantu, Bu? Tahapan PPH yang diatur dalam SJPH itu meliputi 7 tahapan. Bisa disebutkan, Bu? Bisa dibacakan? Yang mana Ibu? Yang di slide, yang di depan. Yang ruang lingkup. Ya, ruang lingkup. Jadi, eh, SJPH ini menetapkan persyaratan setiap tahapan proses produk halal. Nah, tahapan proses produk halal yang diatur persyaratannya oleh SJPH itu ada 7. Nah, ini bisa dibacakan, Bu. 7 itu apa saja? Tapi di slide-nya cuma nggak kelihatan yang begini, Bu. Apa tidak terlihat? Enggak, yang ada cuma kata persyaratan dan kategori prosedur PPH meliputi 5 kriteria. Berlaku untuk semua kategori produk yang wajib dari sertifikasi halal, barang atau jasa. KMA 748 tahun 2021 dan KMA 944 tahun 2024. Dan diterapkan pada semua kategori pelaku usaha sesuai peraturan undang-undang baik untuk UMK, menengah dan besar. Sampai situ doang, Bu. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ini panggilannya Bu Yulia atau Bu Iya, Nora ini? Bu sama aja, Yuli. Bu. Sama aja. Oke. Iya, Makasih ya, Bu ya. ya Baik. sama-sama, Bu. Ini ya, tadi sudah disampaikan Bu Yulia, dibacakan Bu Yulia. Jadi ini yang di atas sendiri, itu ada tahapan proses produk halal. Ada 7 tahapan. Nanti yang mau uji kompetensi ini harus tahu nih. Ya, 7 tahapan PPH itu mulai apa saja. Jadi kita harus paham bahwa tahapan proses produk halal yang harus kita perhatikan adalah mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai penyajian. Ya, itu adalah 7 tahapan PPH. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Yulia bahwa ruang lingkup SJPH ini juga menetapkan syarat dan kegiatan prosedur dalam PPH yang meliputi ada 5 kriteria yang akan kita bahas satu per satu nanti. Kemudian SJPH ini Bapak Ibu itu berlaku untuk semua kategori produk.
Produk yang mana? Produk yang wajib bersertifikat halal, baik itu berupa barang maupun jasa. Dan ini sudah diatur daftar produknya ini di KMA 748 dan KMA 944. Ya, ini nanti di-download Bapak Ibu ya. Jika nanti Bapak Ibu punya produk yang ternyata tidak ada dalam KMA 748 dan KMA 944, artinya produk Bapak Ibu tidak masuk kategori yang wajib bersertifikat halal, ya tidak perlu mengajukan sertifikat halal produk Bapak Ibu karena tidak termasuk dalam KMA 748 944 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua, baik itu yang usahanya mikro, usahanya skala kecil, menengah maupun besar. Nah, kategori produk ada dua, yaitu barang dan jasa. Kalau barang itu ada wujudnya, kalau jasa itu tidak ada wujudnya, hanya berupa layanan saja. Tapi semua harus apa namanya menerapkan SJPH gitu ya. Semua harus menerapkan SJPH. Tapi tidak semua juga Bapak Ibu ya untuk kategori barang yang mana itu diatur juga dalam regulasi. Yang tercantum dalam regulasi yang wajib menerapkan SJPH atau terkena kewajiban sertifikasi halal adalah yang berupa makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Nah, makanan dan minuman ini sudah masuk pentahapan yang pertama. Ya, pentahapan wajib halal di tahun 2024 ya, di 17 Oktober. Namun kemudian ada relaksasi untuk yang mikro kecil di 2026. Kemudian ada barang berupa produk kimiawi, produk biologi, dan rekayasa genetika. Banyak sekali ya produk hasil proses kimiawi, biologi, dan rekayasa genetika yang beredar di masyarakat. Namun tidak semuanya Bapak Ibu yang wajib atau yang terkena kewajiban sertifikat halal. Ketentuannya adalah yang hanya terkait produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika yang ada kaitannya dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik saja. Contoh, misalnya produk kimiawi. Produk kimiawi itu ada flavor misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu pakai fragrance, mungkin yang kosmetik atau yang kemudian parfum dan sebagainya itu fragrance itu juga masuk kategori terkait makanan, minuman, obat, dan kosmetik ya untuk kosmetiknya. Kemudian arang aktif, ini juga produk kimiawi yang wajib bersertifikat halal untuk filterisasi air minuman, ya, arang aktif. Dan juga masih banyak lagi yang lain. Kemudian kalau produk biologi, contohnya misalnya ini ya, produk mana yang ada kaitannya dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Misalnya ada hormon, ada vaksin, ya, hubungannya dengan obat. Kemudian kalau hubungannya dengan makanan, ada produk biologi berupa ragi tempe, ragi tape, ragi roti, ragi kecap, berbagai macam ragi. Karena ini adalah produk biologi dari hasil apa bakteri atau mikrobiologi. Kemudian ada rekayasa genetika. Nah, ini ada misalnya ya, ada cloning, ada rekombinasi DNA dan seterusnya. Nah, untuk yang kategori barang yang terakhir adalah barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, atau yang kita kenal dengan istilahnya barang gunaan. Banyak sekali barang gunaan yang ada di sekitar kita, yang kita pakai dan kita gunakan. Namun tidak semua terkena kewajiban sertifikat halal. Ketentuannya adalah hanya bagi yang barang yang berasal dari atau mengandung unsur hewan saja. Contohnya apa nih Bapak Ibu ini? Barang gunaan yang kita pakai atau kita gunakan yang ada mengandung unsur hewan. Jaket, Jaket, Sepatu, apalagi dompet, tas, dompet, oke. Satu. Sepatu, oke. Ada lagi Bapak Ikat Ibu? pinggang. Mm-mm. Aksesoris ya, ikat pinggang. Jadi itu semua ada unsur hewannya, mungkin dari kulit atau kuas ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin restoran atau ada produk bakery menggunakan kuas.
ya, kuas bakaran atau kuas roti, itu juga bisa mengandung unsur hewan, yaitu bulunya. Oleh karena itu, kalau memilih kuas, pilih yang dari eh, bahan sintetis, kalau dibakar tidak bau rambut. Kalau misalnya kuasnya sudah ada sertifikat halalnya, oke, sudah aman, gitu ya. Tapi jika tidak, belum menemukan, maka pilih yang kuas cat, gitu ya, kuas lukis, itu dari sintetis. Cara mendeteksinya dibakar. Nah, segala macam peralatan yang kita gunakan, yang ada unsur hewan, itu juga mengandung terkena kewajiban sertifikat halal. Ini kita harus hati-hati ya, karena banyak sekali nih. Babi itu tidak hanya diambil dagingnya, tapi juga bisa bagian tubuh yang lain, gitu ya. Nah, saya itu pernah apa curhati sama teman saya. Itu dia pergi ke toko sepatu dan dia sudah pegang-pegang itu ya sepatu yang ada plastiknya. Ketika ditanyakan ke penjualnya yang jaga toko, kenapa ini plastik yang dipajang hanya ini saja yang dikasih plastik? Ternyata itu ada dari unsur babi, kulit babi. Jadi kita harus hati-hati ini. Jadi kadang-kadang informasi kepada konsumen ini tidak lengkap. Jadi kita harus hati-hati kalau hal-hal yang seperti demikian. Nah, Bapak Ibu, jika misalnya ada barangnya tidak ada mengandung unsur hewan, tidak perlu bersertifikat halal. Dan Bapak Ibu tidak perlu cari-cari sertifikat halalnya. Misalnya contoh barang wajan atau panci yang memang dari besi, dari aluminium, dari stainless, itu murni dari itu, tidak ada unsur hewannya, maka tidak perlu sertifikat halal dari barang-barang tersebut. Ya, kecuali kalau ada piring. Nah, piring itu ternyata bisa jadi berasal dari abu, tulang. Nah, itu harus dipastikan terbuat dari apa dulu piring yang kita gunakan. Itu ya. Kemudian kalau sudah kategori barang, ada namanya kategori jasa. Kategori jasa itu ada jasa sembelihan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, pengemasan, kemudian mendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, semua jasa yang diatur di sini itu hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Misalnya kalau ada jasa pendistribusian, logistik gitu ya, dari Bapak Ibu mungkin ada dari usaha logistik. Nah, kalau misalnya pendistribusiannya ini yang didistribusikan hanyalah misalnya semen, mebel, kayu gitu ya, atau mungkin barang bangunan, tidak perlu bersertifikat halal karena tidak ada kaitannya dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Namun jika misalnya yang didistribusikan itu sabun, sampo, gitu ya, karena ini kategori kosmetik, wajib ada sertifikat halalnya. Gitu ya. Jadi tidak semua ini, tidak semua jasa yang terkena kewajiban sertifikat halal. Nah, ini untuk bagian yang ketiga, Bapak Ibu, ada istilah dan definisi. Istilah dan definisi ini seperti juga regulasi yang lain pasti ada ya dan harus kita baca karena ini untuk memudahkan kita untuk memahami beberapa istilah yang sering disebutkan dalam regulasi tersebut. Nah, kalau ini ada kriteria SJPH, ada JPH sendiri, ada produk halal, dan seterusnya. Ini bisa dibaca-baca lagi ya Bapak Ibu ya. Terkait Hammer misalnya, ya. Hammer itu atau minuman beralkohol itu definisinya setiap minuman yang memabukkan. Jadi kalau misalnya minuman ini mengandung alkohol tapi tujuan diproduksinya tidak untuk memabukkan, bukan tergolong Homer gitu ya. Contoh misalnya jus buah, ada fermentasinya di dalamnya misalnya yogurt gitu ya. Buah, kemudian dicampurkan ke dalam yogurt, difermentasi. Nah, kemudian ini di hasil akhirnya ada alkohol, tapi diproduksinya bukan untuk tujuan memabukkan. Nah, ini bukan kategori Homer. Untuk minuman yang mengandung alkohol, itu pasti akan diambil sampel hasil akhirnya. Batasannya berapa, Bapak Ibu, kadar alkohol pada produk akhirnya untuk minuman? 0,5%. 0,5. Betul. Kurang 0,5. Ya, betul, 0,5%.
Jadi kalau misalnya memang produksinya ada mengandung alkohol, ya harus dicek, ya diambil sampel untuk hasil akhirnya. Kalau misalnya memang kategorinya sudah Homer, tidak ada batasannya, Bapak Ibu, tidak ada batas toleransinya. Misalnya ada rum, rum itu kategori Homer. Jadi berapapun penggunaannya itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak ada batas toleransi penggunaan room. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui nanti beberapa produk yang ada apa namanya yang masuk kategori Homer. Misalnya soju dari Korea itu ya ada istilah-istilah seperti yang lain. Ini termasuk Homer. Kemudian ada istilah najis sampai ada istilah kemasan produk. Nah, kita sampai ke bagian yang keempat ya, ada azas. Azas SJPH ini ada 7 Bapak Ibu. Mulai dari perlindungan, kita sebagai masyarakat Muslim dilindungi ya oleh negara, pemerintah hadir di sini melindungi masyarakat Muslim dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal. Ya, dilindungi untuk tidak mengkonsumsi produk yang tidak halal. Kemudian eh, apa namanya? Asas yang kedua keadilan. Keadilan ini merupakan beberapa penyelenggaraan jaminan produk halal ini merupakan cerminan bahwa harus diterapkan di semua setiap warga negara secara proporsional, tidak ada diskriminasi. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini, Bapak Ibu, tujuannya itu adalah untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum untuk siapa? Untuk produk yang memang dinyatakan sudah halal, dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Kemudian ada akuntabilitas dan transparansi, ini ajas yang keempat, bahwa semua kegiatan yang kita lakukan, hasil akhir dari penyelenggaraan jaminan produk halal, itu harus dapat dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu, secara akuntabel dan harus transparan, dipertanggungjawabkannya kepada masyarakat, ya, selaku pemilik kedaulatan yang tertinggi di negara kita. Tentunya ini harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian azas yang berikutnya, azas yang kelima, ini adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini, Bapak Ibu, itu dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan juga harus berdaya guna. Minimalkan penggunaan sumber daya dan harus dilakukan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan dan terjangkau. Jadi jangan sampai dalam menerapkan SJPH nantinya Bapak Ibu semakin ruwet gitu ya, semakin ribet. Pilih cara metode yang sederhana yang bisa dilakukan, biayanya ringan dan terjangkau. Kemudian azas yang keenam ini ada profesionalitas. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini, Bapak Ibu, itu mengutamakan keahlian. Dan ini harus berdasarkan kompetensi dan kode etik. Oleh karena itu, kita kenal ada tiga profesi penyelia halal, kemudian ada auditor halal, ada juleha, juru sembelih halal, ya, bukan julaiha ya. Kalau julaiha Pak cantik pakai jilbab. Kalau juleha biasanya malah laki-laki yang biasanya apa namanya kuat gitu ya. Itu juleha, juru sembelih halal. Dan ini semua tiga profesi ini itu ada standar kompetensinya dan juga ada kode etiknya. Kalau auditor halal itu harus menandatangani fakta integritas Bapak Ibu sebelum melaksanakan atau sebelum mendapatkan tugas mengaudit dari LPH. Dan untuk penyelia halal ini makanya di dalam pelatihan ini harus berdasarkan SKKNI karena harus mengutamakan kompetensi. Oke, kemudian ada asas yang terakhir, ini nilai tambah dan daya saing. Kita tahu bahwa banyak sekali ya sekarang produk luar negeri yang kemudian ber- beredar dan dipasarkan di Indonesia yang sudah bersertifikat halal. Jangan sampai produk-produk sejenis kita, ini kan kompetitor gitu ya bagi produk kita. Jangan sampai nanti konsumen di Indonesia itu lebih memilih produk luar negeri karena dengan alasan sudah ada sertifikat halalnya. Jangan sampai itu terjadi. Baik, kita sampai ke apa?
struktur jaminan produk halal yang kelima ya, yaitu kriteria. Seperti juga rukun Islam. Rukun Islam itu juga ada 5. Apalagi yang 5, Bapak Ibu? Pancasila, Bu. Pancasila ya. Sholat 5 waktu. Nah, ya sholat wajib itu ya. Ada lagi ini supaya lebih mengingat aja nih. Nanti biar enggak salah Empat nih. sehat lima sempurna, Bu. 4 warna ya. Balonku ada Balonku 5. ada 5. Rupa-rupa warnanya ya. Kan ini warnanya ada 5 ya. Supaya lebih cepat mengingat. Jadi kalau saya karena sudah usia gitu ya. Pada awal-awal memahami ini, aduh kok ini yang lupa, ada yang lupa gitu ya dari 5 ini. Maka saya pahamkan pada diri saya sendiri. Ini yang pertama kan komitmen dan tanggung jawab. Kriteria yang pertama. Setiap kita melaksanakan sesuatu, kita kan harus punya janji, punya komitmen ya, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, ini untuk komitmen dan tanggung jawab ini melekat pada pelaku usaha atau direkturnya. Sebelum melaksanakan SJPH, maka harus punya janji atau komitmen. Itu harus dipenuhi dulu. Kalau mau menikah, calon suami kan harus punya komitmen dulu nih sama calon istrinya ya, disertai dengan tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dipenuhi Bapak Ibu, kriteria yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Kemudian setelah itu untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan produk, menghasilkan jasa, maka harus ada bahan. Maka ada kriteria yang kedua bahan. Oh, berarti sebelum melaksanakan produksi harus ada bahan. Kriteria bagaimana bahan, seperti apa yang boleh dan tidak boleh terkait bahan itu ada di kriteria yang kedua. Kemudian setelah bahan itu ada mau diapain ya? Diproses gitu ya. Maka ada kriteria yang ketiga yaitu proses produk halal. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terkait proses produksi itu diatur di kriteria yang ketiga. Nah, setelah ada komitmen mendatangkan bahan, kemudian bahan ini diproses di kriteria yang ketiga proses produk halal, maka akan dihasilkan produk. Nah, untuk kriteria yang keempat ini yang mengatur terkait produk. Namanya bagaimana, bentuknya seperti apa, bau, rasa, profil sensorinya seperti apa, kemasannya bagaimana, itu diatur di kriteria yang keempat. Dan yang terakhir, setelah ada bahan diproses menjadi produk, apa yang harus dilakukan gitu ya. Maka ada kriteria yang kelima, yaitu ditutup dengan pemantauan dan evaluasi. Oh, oke oke. Setelah sistem ini berjalan, maka kita harus pastikan sistem ini berlangsung dengan adanya penyempurnaan, gitu ya, dengan adanya pengawasan. Maka ada kriteria yang kelima, yaitu pemantauan dan evaluasi. Implementasinya seperti apa nanti kita bahas. Oke, jadi ada 5 kriteria ini yang harus Bapak Ibu ketahui gitu ya, apalagi yang mau uji kompetensi. Kita bahas yang kriteria yang pertama dulu. Nanti pertanyaan saya buka per kriteria selesai ya, supaya nggak loncat-loncat Bapak Ibu. Ini di kolom chat bentar saya. Ini ada yang nggak di luar itu. Ya, jenis piring. Biasanya kalau piring ada nanti tulisannya, ya, yang terbuat dari abu. Jenis piring biasa porselen itu. Kemudian kalau kaleng Coca-Cola, Bu, contohnya apa perlu sertifikasi? Kaleng Coca-Cola. Kaleng itu semua dari sintetis ya. Tapi mungkin ada lemnya untuk plastiknya harus di ini dulu. Ini kok menyebutkan merek gitu ya, Coca-Cola. Coca-Cola sudah sertifikasi halal kayaknya ya. Nanti kalau seperti itu berarti kalengnya sudah aman kalau mereka sudah sertifikasi halal. Ya, silakan yang mau ke toilet, saya persilahkan. Ya, oke. Kita lanjut ke kriteria satu, komitmen dan tanggung jawab. Definisinya, Bapak Ibu, apa sih komitmen dan tanggung jawab? Karena ini yang akan dinilai juga oleh auditor halal gitu ya, untuk penerapannya. Jadi komitmen dan tanggung jawab ini merupakan pernyataan tertulis. Jadi tidak hanya asal omon-omon gitu ya. Harus tertulis, harus formal gitu ya Bapak Ibu. Dari pelaku usahanya. Dari pelaku usahanya. Bukan dari manajer operasional misalnya. Bukan dari
direktur produksi misalnya seperti itu. Jadi dari top manajemennya, pemilik usahanya. Pernyataan tertulis untuk apa, Bu? Untuk mereka berjanji untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria SJBH secara konsisten dan berkesinambungan. Serta pernyataan tertulis untuk mereka pelaku usaha ini bertanggung jawab dalam meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, gitu ya. Dan juga pernyataan tertulis bagi pelaku usaha untuk bisa menerapkan sistem jaminan produk halal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Gitu ya. Nah, dalam kriteria satu ini, Bapak Ibu, teman-teman, yaitu komitmen dan tanggung jawab, itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. 3 unsur juga ini yang akan dinilai oleh auditor halal bagaimana penerapannya di perusahaan. Unsur yang pertama adalah kebijakan halal. Unsur yang kedua tanggung jawab pelaku usaha. Unsur yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia. Kita bahas unsur yang pertama dulu, yaitu unsur kebijakan halal. Kebijakan halal ini adalah suatu pernyataan tertulis dari pelaku usaha ya, dari direktur, dari top manajemen yang mencakup komitmen pelaku usaha untuk satu, menggunakan bahan yang halal, dua, memproses secara halal, tiga, menghasilkan produk yang halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi dan harus pernyataan tertulis komitmen pelaku usaha ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan halal ini mencakup apa tadi? 3 hal tadi ya, bahan halal, prosesnya secara halal, dan menghasilkan produk yang halal. Nah, setelah kebijakan halal ini ditulis, kemudian ditetapkan atau ditandatangani oleh pelaku usaha, maka harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel organisasi. Gitu ya. Maka dari itu, supaya bisa dipahami dan diterapkan oleh seluruh stakeholder, maka perlu ada tahapan namanya sosialisasi. Sosialisasi ini harus kepada pihak eksternal dan harus juga pada pihak internal tentunya. Gitu ya. Jadi sosialisasi yang nanti akan dinilai itu adalah pelaksanaan sosialisasi kebijakan halal kepada pihak internal dan juga kepada pihak eksternal. Kalau kepada pihak internal, kepada siapa ini kira-kira Bapak Ibu? Seluruh karyawan dan stakeholder terkait, Bu. Oke, seluruh karyawan ya kalau internal ya. Hmm. Stakeholder yang terkait mungkin pihak-pihak divisi yang terkait di dalam internal perusahaan. Baik itu karyawan baru maupun karyawan yang lama harus mendapatkan sosialisasi kebijakan halal. Itu ya. Nah, kalau untuk eksternal kepada siapa? Pihak luar perusahaan, Supplier, supplier, oke, betul, vendor, itu ya. Atau mungkin jasa, konsumen, kenapa Pak? konsumen, Konsumen, betul konsumen. Jadi kalau misalnya restoran ya berarti konsumen atau pengunjungnya sudah harus juga disosialisasi kebijakan halalnya. Itu ya. Kalau menggunakan jasa distribusi pihak ketiga, nah jasa distribusi pihak ketiga itu juga harus mendapatkan sosialisasi kebijakan halal. Perusahaan saya sudah menetapkan kebijakan halal supaya mereka juga mempunyai pemahaman dan tanggung jawab yang sama gitu ya untuk menjaga supaya barang kita, bahan kita itu terjaga ketika proses distribusi dari bahan haram maupun najis. Gitu ya. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh manajemen terkait kebijakan halal tadi ya, yang pertama mereka harus menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung proses produk halal. Jadi, Bapak Ibu sebagai penyelia halal, kemudian ada sarana prasarana yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu, komputer, laptop, dan seterusnya gitu ya. Mungkin ada SOP dan seterusnya itu juga harus disediakan oleh pelaku usaha. Kemudian nah ini ya harus mensosialisasikan. Dan juga kebijakan halal ini Bapak Ibu harus dilaksanakan secara konsisten. Nah, saya kembali lagi untuk sosialisasi kebijakan halal. Ini kan tadi kepada internal dan juga kepada eksternal perusahaan. Nah, cara-cara sosialisasinya ini ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri, ditentukan oleh perusahaan. Misalnya bisa melalui pelatihan internal, bisa dengan briefing karyawan, bisa dengan poster atau banner,
Jadi dipasang itu di kalau restoran di ruang penyajian poster atau bannernya. Atau kalau misalnya kepada vendor atau supplier yang jauh, luar kota atau luar pulau atau mungkin luar negeri gitu ya, bisa menggunakan email. Nanti emailnya itu di screenshot atau diberikan akses kepada auditor halal untuk mengakses isi emailnya. Nah, cara-cara ini kan harus dibuat evidennya, bukti dukungnya gitu ya. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan untuk memelihara semua bukti pelaksanaan sosialisasi. Misalnya kalau dengan menggunakan pelatihan atau briefing karyawan, pasti ada daftar hadir, ya, ada notulensi, ada foto kegiatan. Kemudian kalau misalnya dipasang banner, ya ada bukti bahwa sudah terpasang banner atau poster, gitu ya. Kalau misalnya melalui email, ya berarti ada screenshot emailnya dan ada respon jawaban dari pihak yang kita kirimkan email. Artinya sudah dibaca, gitu ya. Seperti itu. Saya pernah ini mendapati ya, ketika audit di restoran itu kebijakan halal sudah ditempel di ruang penyajian. Tapi karena mungkin terburu-buru, gitu ya. Ini karena kebijakan kan harus ada tanda tangan, ada validasi ya. Itu belum ditandatangani. Jadi sudah dicetak besar, dikasih pigora bagus, belum ada tanda tangannya. Nah, itu juga jadi temuan karena ini adalah kebijakan yang harus kemudian disetujui oleh pimpinan gitu. Jadi jangan sampai nanti terlewat Bapak Ibu. Kemudian ada di ini PT ya. Ini perusahaan ini sudah perseroan terbatas, kemudian ada 5 outlet yang berdekatan memang di dalam satu kawasan wisata. Nah, yang dipasang kebijakan halalnya itu, poster dan bannernya itu hanya di outlet yang terbesar saja. Yang di tempat lain, ruang penyajian yang lain tidak dipasang. Artinya, pelaksanaan sosialisasi kepada pihak eh, apa konsumen atau pengunjung di outlet yang lain itu tidak terjadi. Jadi tidak dilaksanakan. Nah, ini juga jadi temuan karena dianggap tidak memadai. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu, apa kira-kira temuannya? Apakah sudah sesuai? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang pendapat lain? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum ada tanda tangan dan Bu, tap. belum ada tanda tangannya. Hmm, Oh iya iya iya. betul, belum ada tanda tangannya. Nah, seperti ini Temuannya juga belum sesuai. implementasi kebijakan halalnya, implementasi sosialisasi kebijakan halal ini sudah ya, pasang banner besar. Nah, yang sebelah kanan ini kira-kira memadai tidak? Tidak, Bu. Iya. Nah, di print Kurang, tulisannya Bu. kecil-kecil, ya kurang. Kelihatan. Kecuali kalau ruangannya kecil gitu ya. Nah, jadi UMKM di ruang produksinya kecil ini mungkin bisa lah ya. Tapi untuk yang mungkin lebih luas ya tidak bisa ini seperti ini ya. Tidak dianggap mencukupi gitu ya. Jadi harus jelas bisa terbaca. Kalau misalnya sosialisasi kebijakan halal di perusahaan yang banyak cabangnya yang kemudian menyulitkan untuk bisa ketemu tatap muka bisa melalui Zoom, Bapak Ibu. Zoom meeting nanti dibuat dokumentasinya, kemudian juga kalau WA group juga bisa. Tapi harus ada respon ya dari yang dikirim. WhatsApp seperti ini ya, pakai WhatsApp kepada distributor atau supplier. Nah, ini juga bisa dijadikan bukti bahwa sudah ada sosialisasi kepada pihak eksternal, dalam hal ini supplier atau distributor. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha. Ini implementasinya apa nih, Bu? Nah, tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini, Bapak Ibu, adalah yang pertama tadi ya, menjamin tersedianya sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana, dalam rangka melakukan penyusunan untuk menerapkan dan untuk perbaikan dari SJPH itu sendiri. Gitu ya. Nah, yang kedua, pelaku usaha ini juga bertanggung jawab dalam menetapkan penyelia halal. Jadi nanti Bapak Ibu ini ketika sudah lulus akan ditetapkan sebagai penyelia halal. Yang menetapkan atau menugaskan siapa? Ini adalah pelaku usaha, direktur dari perusahaan Bapak Ibu
yang menugaskan ini adalah direkturnya. Dan kemudian harus dilaporkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perundangan. Sekarang kalau pakai si halal langsung diinput ya untuk SK atau surat tugas penyelia halal. Diinput di sistem nanti langsung tercetak. Nah, penyelia halal untuk yang misalnya usaha mikro kecil yang memang SDM-nya terbatas, ini dapat berasal dari pelaku usaha sendiri. Jadi pelaku usahanya, direktur dan juga merangkap jadi penyelia halal. Itu masih dibolehkan sesuai ketentuan. Nah, selain itu juga bisa berasal dari pihak lain, gitu ya, untuk usaha mikro dan kecil. Misalnya bekerja sama ya atau difasilitasi oleh badan usaha atau instansi pemerintah, dinas terkait gitu ya, untuk menjadi penyelia halal di usaha mikro dan kecil. Dari dosen perguruan tinggi ini bisa menjadi penyelia halal mikro kecil untuk skala usaha mikro kecil. Kemudian setelah menetapkan penyelia halal, tanggung jawab dari pelaku usaha juga menetapkan tim manajemen halal. Ya, ada namanya tim manajemen halal. Ini sebuah tim yang melibatkan seluruh pihak yang terkait penerapan SJPH gitu ya. Jadi yang pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penerapan SJPH di perusahaan itu ada perwakilannya yang kemudian dilibatkan dalam tim. Namanya tim manajemen halal. Ada struktur organisasi dari tim ini. Ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, misalnya seperti itu. Dan semua personil ini harus punya integritas yang sama dalam melakukan penjaminan produk halal di perusahaan. Biasanya kalau auditor, tim ini akan dihadirkan. Ya. Nah, tadi terkait tanggung jawab pelaku usaha untuk menetapkan penyelia halal. Bapak Ibu akan jadi penyelia halal. Diberikan surat tugas atau SK penetapan tim penyelia halal. Jika nanti misalnya ada yang resign, gimana Bu penyelia halal? Ya nanti harus digantikan, harus ada penggantinya, harus ada surat tugas pengganti, SK pengganti dari SK yang lama, gitu ya. Karena harus tetap ada itu Da- penyelia halalnya. Dari PU ya, Bu? Kenapa? Dari PU ya SK-nya, Iya, yang penggantinya. dari PU Pak, dari pelaku usaha atau dari direktur. Jadi kalau penyelia halal itu bekerjanya di perusahaan, kepada bertanggung jawab pada perusahaan, kepada pelaku usaha. Maka surat tugas SK-nya itu dari laku usaha. Meskipun dia dari dosen misalnya ya, ya tetap yang menugaskan adalah pelaku usahanya sebagai penyelia halal. Beda kalau auditor halal ini kan home base-nya ada di LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Surat tugasnya adalah dari ketua LPH. Gitu ya. Nah, penyelia halal ini kemarin udah di-spill ya. Orang siapa sih orang yang bertanggung jawab terhadap PPH? Tugasnya ada 4, Bapak Ibu. Nah, yang mau uji kompetensi jangan lupa apa tugas penyelia halal. Ini ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ada 4. Yang pertama, ada yang bisa membantu saya sebentar. Pak Hendar ada Pak Hendar? Pak Hendar? Pak Hendar kemana? Ini dari kemarin Pak Hendar nggak ada terus ya? Pak Endar Kiswanto, monitor. Oke, Bu Zahrina Putri. Iya, Bu. Oh ya, ada. Alhamdulillah. Bu Zahrina, bisa tolong dibacakan Bu tugas penyelia halal yang ada 4 ini. Iya, baik. Untuk tugas penilai halal di pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024, pertama, mengawasi PPH di perusahaan. Kedua, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Ketiga, mengkoordinasikan PPH. Dan keempat, mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan. Oke, terima kasih Bu Zahrina. Baik, Bu. Jadi ada 4 ya, jangan lupa ya Bapak Ibu, 4 tugas penyelia halal. Mengawasi PPH, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jika ada ketidaksesuaian, cepat ambil tindakan perbaikannya seperti apa, supaya tidak terjadi lagi ketidaksesuaian atau temuan ini, tindakan pencegahannya seperti apa. Ini yang menentukan adalah tugasnya penyelia halal untuk menentukan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak akan bekerja sendiri dalam sebuah perusahaan, ini harus dikoordinasikan kan, mengkoordinasi eh, terkait PPH, ada
mungkin divisi produksi, QA, gitu, purchasing, maka Bapak Ibu lah yang bertugas untuk mengkoordinasikan proses produk halal di perusahaan. Kemudian yang keempat, ketika proses audit, ya, ketika proses audit berlangsung atau setelah pengajuan, maka Bapak Ibu bertugasnya adalah mendampingi auditor halal yang dari LPH itu saat proses audit. Jadi jangan sampai nanti pada proses audit saat berlangsung Bapak Ibu tidak hadir, gitu ya. Karena ini tugas Bapak Ibu ini mendampingi auditor halal. Untuk apa? Ketika ada yang ingin dikonfirmasi, gitu ya, ada dokumen yang diperlukan, ini Bapak Ibu cepat untuk memenuhi, gitu ya. Kalau sampai tidak hadir ini jadi repot nanti. Ketika proses pengajuan cepat untuk koordinasi dengan auditor halal supaya nanti proses sertifikasinya lancar. Ya, pada saat pre-audit itu kan pemeriksaan dokumen. Nah, ini ada dokumen yang tidak jelas. Nah, cepat untuk apa penuhi ini penyelih halal karena tugasnya adalah mendampingi auditor halal saat pemeriksaan. Gitu ya. Untuk memudahkan Bapak Ibu mengingat tugasnya Bapak Ibu sebagai penyelih halal, kita punya tipsnya ini. Ada yang di warna kuning ya, kemudian di bold, ditebali hurufnya A, B, C, kodam. Saya ulang, A, B, C, kodam. Gampang kan ya? A, B, C, kodam ini untuk apa, Bu? Yang pertama untuk A, ini untuk awasi. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah mengawasi PPH. Ya. Kemudian A, B. B ini untuk apa? B untuk baik. Artinya Bapak Ibu menentukan tindakan perbaikan. Ya, jadi tugasnya adalah menentukan tindakan perbaikan jika ada temuan, jika ada yang tidak sesuai. Kemudian setelah A, B, dan C. A, B, C. C untuk cegah, artinya pencegahan. Bapak Ibu tugasnya melakukan tindakan pencegahan, menentukan tindakan pencegahan jika ada temuan. Oke, kemudian ada A, B, C, Ko. Ko ini untuk koordinasi. Jadi tugasnya Bapak Ibu penyelih halal dan mengkoordinasikan terkait PPH dengan semua pihak yang terkait. Kemudian A, B, C, Ko, DAM. DAM ini untuk dampingi. Nah, mendampingi siapa? Mendampingi auditor halal. Ya, untuk saat ini untuk bapak-bapak bukan mendampingi istrinya ke mall, tapi yang ini untuk mendampingi auditor halalnya. Ya, saat pemeriksaan. Oke, jelas ya? ABC kok dam. Baik, nah Bapak Ibu untuk menjalankan tugas ini, Bapak Ibu itu harus punya kompetensi yang standar. Dan ini standar kompetensinya itu sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2022. Gitu ya. Nah, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 21 tahun 22 ini itu ada menyebutkan bahwa ketika penyelia halal ingin dinyatakan kompeten sebagai penyelia halal pada jabatan penyelia halal itu harus menguasai 6 unit kompetensi. 6 unit kompetensi ini apa saja yang harus dikuasai? Saya coba panggil lagi Pak Hendar, ada Pak Hendar? Pak Endar. Siap ada, Bu. Oh iya, mana kabarnya Pak Endar? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Alhamdulillah Bu. sehat ya. Ya, Heeh. Pak Endar bisa dibantu nih Pak Endar. Ada 6 unit kompetensi yang harus dikuasai penyelia halal. Ini ada di slide nih Pak. Bisa minta ya. tolong dibacakan Pak? Yang pertama menyusun dokumen penerapan SCPH. Terus yang kedua menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Yang ketiga mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Keempat melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang kelima melakukan audit internal penerapan SCPH. Yang keenamnya melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal, Bu. Oke, terima kasih Pak Hendar. Sama-sama, Bu. Ya, jadi ini 6 ya. Ada 6 unit kompetensi ini yang harus Bapak Ibu kuasai gitu ya. Dan ini akan dilatihkan sampai hari yang ketiga.
ada lembar kerjanya yang harus dikerjakan untuk sebagai bukti Bapak Ibu sudah menguasai 6 unit kompetensi ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait penyelia halal. Nah, ini ada contoh surat keputusan penetapan tim manajemen halal, gitu ya. Ini juga merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Kalau ini contohnya ada di rumah sakit, gitu ya. Jadi yang terkait adalah instalasi gizi kalau di rumah sakit. Maka yang menjadi anggota kepala urusan dapur, bagian pengadaan, kepala urusan gizi dan seterusnya. Ini menjadi anggota tim manajemen halal. Nah, ini harus ditetapkan oleh pelaku usaha. Nah, sekarang kita sampai ke unsur yang ketiga, Pak Ibu. Yang pertama kebijakan halal sudah, yang kedua tanggung jawab pelaku usaha, yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia, pembinaan SDM. Implementasinya seperti apa, Bu? Saya akan dinilai bagaimana gitu ya. Nah, untuk pembinaan SDM ini, Bapak Ibu perlu melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi tentunya di bidang halal gitu ya. Ada dua jenis pelatihan yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu adalah pelatihan internal dan yang kedua pelatihan eksternal. Oke. Pelatihan internal adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri. Ya, yang melakukan adalah perusahaan sendiri. Ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SCPH perusahaan. Nah, siapa yang akan menjadi trainernya? Yang menjadi trainer internalnya adalah bisa penyelia halal karena sudah dinyatakan kompeten, gitu ya. Sudah mengikuti pelatihan di luar, misalnya di Halal Institute ini, maka trainernya adalah personil yang ada di perusahaan sendiri, trainer internal yang sudah kompeten. Jika misalnya Bu, saya kurang pede nih Bu, jadi trainer boleh nggak dibantu sama narasumber dari luar? Boleh, silahkan. Yang penting Bapak Ibu, untuk pelatihan internal ini jangan lupa ya, dibuat evaluasinya. Maksudnya Bapak Ibu buat post-testnya untuk mengetahui bahwa pelatihan yang dilaksanakan ini sudah mencapai tujuan atau target. Jadi kalau ada pretest, ada post-test, mestinya nilai post-testnya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi ya. Lebih tinggi, Bu. Tinggi ya. Sebelum mengikuti tidak paham, setelah mengikuti jadi paham. Kan gitu. Nah ini ada nih alumni peserta pelatihan dulu itu pernah WA saya. Beliaunya mengatakan, Bu, saya sudah didatangi auditor halal. Ada beberapa catatan temuan yang sudah saya penuhi. Tapi ternyata ada satu yang saya bingung. Bingung kenapa? Terus difoto itu catatan auditornya. Ternyata catatannya adalah belum ada evaluasi pelatihan internal. Jadi lupa nih slide ini nih. Beliaunya lupa ke belakang atau gimana itu ya. Jadi lupa tidak membuat post test gitu. Ya, ini untuk pelatihan internal. Kemudian ada namanya pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal ini dengan cara mengikut sertakan penyelia halal atau anggota dari tim manajemen halalnya ini ke pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar. Dalam hal ini oleh BPJPH atau oleh perguruan tinggi atau lembaga pelatihan lain yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Ya, itu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk menyimpan atau membuat eviden dari pelaksanaan internal pelatihan. Eviden atau bukti dukungnya apa? Bisa nanti berupa misalnya kalau untuk pelatihan internal kan ada daftar hadir, ya, ada materi pelatihan, ada tadi lembar post test. Kemudian kalau bisa menerbitkan sertifikat pelatihan dan tangani oleh direktur. Nah, itu juga jadi bukti bahwa sudah melakukan atau mengimplementasikan pembinaan sumber daya manusia pada kriteria yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Jangan lupa kalau bisa buat prosedur ya untuk prosedur pelatihan internal dan eksternal di perusahaan. Contoh materi pelatihan internal ini. Jadi ada terkait pengetahuan halal dan haram. Ini bisa disampaikan nih Bapak Ibu kalau jadi trainer internal. Pengetahuan terkait benda najis ya. Karena itu penyelia halal kan harus muslim ya. Dibuktikan dengan KTP karena umat muslim atau Islam itu kan
Umat Islam pasti tahu terkait najis dan toharoh, cara mencucikan bersuci bagaimana. Kemudian bisa disampaikan terkait pengetahuan sertifikat halal. Seperti itu. Nah, ini contoh bukti implementasi pelatihan internal dan juga eksternal. Jadi kalau misalnya sudah lulus dalam pelatihan ini kan Bapak Ibu akan menerima surat tanda lulus atau sertifikat pelatihan. Kemudian kalau sudah dinyatakan kompeten dalam proses asesmen, ini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang masa berlakunya 3 tahun. Gitu ya. Bukti implementasinya tadi sudah saya sampaikan, jangan lupa buat daftar hadir pelatihan, materi pelatihannya disimpan, evaluasi pelatihannya dibuat, kemudian disimpan. Kalau ada sertifikat pelatihan internalnya juga disimpan dokumennya, dan juga ada foto kegiatan pelatihan. Gitu ya. Nah, ini sudah sampai di yang kedua kriteria bahan. Coba saya buka chatnya dulu. Dari Pak Yudianto, kalau pelaku usahanya menggunakan hanya bisa menggunakan jasa penyembelihan sampai ini bisa menggunakan jasa penyelia sampai dengan SRI bagaimana sering terjadi pada PU. Iya, misalnya ini Bapak Ibu itu hanya dikontrak gitu ya. Ini Pak siapa ini? Pak Yudianto ya. Hanya bisa dikontrak ketika untuk mikro kecil ya kontraknya sampai sertifikat halal terbit gitu ya. Nanti setelah itu kontraknya selesai. Nah, setelah itu bagaimana gitu ya. Nah, untuk yang demikian Bapak Ibu seharusnya tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau ada penyelia halalnya itu resign, mutasi atau mungkin pensiun gitu ya, harus digantikan oleh penyelia halal yang baru. Harus ada SK atau surat tugas yang baru. Nah, ini terjadi sering pada pelaku usaha kecil katanya Pak Yudianto. Nah, ini juga berlaku demikian ya, karena SJPH itu tadi sudah saya sampaikan berlaku untuk semua kategori usaha. Ketika produknya itu masuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi harus ada penggantinya, Pak. Harus surat tugas yang baru. Di dalam surat tugas yang baru itu menyebutkan bahwa surat tugas nomor sekian ketika Bapak ditugaskan jadi penyelia halal itu sudah tidak berlaku. Dan ditunjuk personel baru sebagai penyelia halal. Untuk syarat penyelia halal sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan ya. Regulasinya sudah mengatur bahwa KTP KTP-nya Islam gitu ya. Artinya mereka adalah beragama Islam, penyelia halal. Kemudian syarat yang kedua memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Dan ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan. Oleh karena itu, penyelia halal pengganti juga harus sudah lulus dalam pelatihan terkait penyelia halal. Itu ya. Seperti itu Pak Yudianto. Kemudian dari Pak Nur, auditor halal bagian siapa ya, Bu? Jadi di saat ke lapangan cukup penyelenggaraan. Ini Pak Nur, Pak Nur hadir? Pak Nur Cindi, ini off cam, Pak Nur. Pertanyaannya bagaimana, Pak? Maksudnya, Pak? Ya ada Bu. Oh, Jelas nggak Bu? Maaf. iya, iya. Oh, Ibu ya, Bu Nur Cindy. Ya, gimana pertanyaannya auditor Iya, halal Bu. bagian siapa? Jadi Bu kalau ke lapangan itu cukup penyelia halal saja ya Bu ya? Apa Kalau gimana? Kalau pada saat proses audit ya pasti ada auditor datang dong. Nanti ketika Oh, kan ini proses sertifikasi. Nah, proses sertifikasi dari LPH ya, itu nanti auditor halal akan menghubungi pelaku usaha untuk menjadwalkan kapan akan dilaksanakan proses pemeriksaan atau proses audit. Nah, pada saat proses audit berlangsung, penyelia halal itu yang akan mendampingi mereka bekerja. Itu. Sudah dipahami, Bu Nur? baik Bu, makasih. Nah, kecuali nanti ini bicara tentang audit internal ya, nanti beda lagi. Yang menjadi auditor halal internal itu baru penyelia halalnya, gitu ya. Karena mengaudit diri sendiri. Ya, ini Pak Andika Huda. Izin tanya jika produk yang tidak termasuk dalam KMA wajib halal, ya, tapi tetap, bentar, bentar, bentar.
nggak terbaca semua. Jika produk dihasilkan tidak termasuk dalam wajib halal, ya, sesuai KMA 944, tapi tetap mau menerapkan SJPH, apakah bisa? Kalau menerapkan SJPH ya silahkan, tapi kalau untuk mengajukan sertifikasi halal pasti akan tertolak, gitu ya. Kalau misalnya produknya positif list dan kemudian ngotot mau mengajukan sertifikat halal, ya pasti akan tidak lulus dari verifikasi. Verifikatornya akan mengatakan bahwa ini produknya positif list sesuai KMA 1360, gitu. Kecuali tidak ada di 1360 ya, nggak apa-apa. Kalau ada di 1360 misalnya telur segar tidak ada proses pengolahan, gitu ya, hanya sebatas telur segar saja, kemudian diajukan sertifikasi halal ya tidak bisa. Islam itu kan tidak boleh berlebih-lebihan ya, gitu. Ini ada yang ini, ketika ada kasus juga ini. Jadi telur segar karena kebutuhan konsumen, permintaan konsumen harus ada sertifikat halalnya. Diajukan ya, berapapun diajukan ya pasti nggak akan lanjut. Karena itu produk positif list, tidak wajib bersertifikat halal. Apakah sertifikat boleh memakai penilai halal eksternal? Boleh, silahkan. Jika penyelia halal berpindah ke perusahaan lain, apakah perlu sertifikasi atau training lagi, Bu? Tidak, tidak perlu. Nah, itu sertifikat pelatihan itu melekatnya adalah by name. By name apa namanya? Peserta, ya. Kan ada NIK. Nah, NIK-nya itu kalau ini pelatihannya sudah diakui oleh BPCPH, itu NIK-nya Bapak Ibu pasti akan tercantum di sistem. Jadi kalau NIK-nya itu tidak ada di database, ketika didaftarkan di si halal ya nggak akan bisa. NIK-nya tidak valid gitu. Jadi kemanapun Bapak Ibu nanti ke perusahaan lain, selama apa namanya sertifikat pelatihannya itu diakui, itu bisa dipakai, gitu ya. Kemudian Bu, pelatihan eksternal apa diwajibkan? Iya, diwajibkan ini Pak Agus. Nah, seperti Bapak Ibu sekarang ini sudah implementasi pelatihan eksternal. Artinya pelaku usaha mengikut sertakan penyelia halalnya dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh ini Halal Institute ya, lembaga yang sudah diakui oleh BPJPH. Gitu. Dalam menetapkan di file salah satu ya poin. Bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Eka ya ini ya. Pak Febilian. Oh Saya Ibu iya. Eka. Oh Bu Eka. Bu Eka sebentar. Pak, Bu Eka ini pertanyaannya dalam menetapkan penyelia halal di file salah satu. Gimana nih Bu maksudnya? Ini Bu, tadi kan saya lihat ada di poin terkait mengenai penyelia halal kan menetapkan penyelia halal itu. Nah, ini dipilih salah satu Bu ya. Ini kan ada yang pertama penyelia halal bagi pelaku usaha. Jadi Oh maksudnya ini pelaku usaha bisa menjadi penyelia halal, begitu ya Bu ya? iya, jadi Ya, ini bukan dipilih salah satu. Jadi itu adalah ketentuan jika terkait tidak ada SDM. Jadi SDM-nya terbatas. Maka penyelia halal untuk usaha mikro kecil boleh pelaku usaha itu sendiri yang jadi penyelia halal. Itu. Jika misalnya pelaku usahanya tidak bisa gitu karena tidak punya sertifikat pelatihan misalnya boleh nanti difasilitasi oleh pihak lain, bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya difasilitasi oleh dinas terkait gitu ya, atau dosen dari perguruan tinggi. Itu bisa kerjasama dengan pihak lain. Gitu. terus Kalau yang misalnya ketiga, ini Bu Eka jadi penyelia halal di mana nih? Di perusahaan atau? tidak Bu, saya kebetulan juga akademisi dosen, makanya saya ingin jadi Oh iya, penyelia halal, iya. bisa, bisa Ibu Eka. Nanti sebagai ini ya, unsur kepengabdian masyarakat ya. Ya, betul, betul Bu. Nah, itu bisa jadi penyelia halal untuk pelaku usaha UMK. Oh, jadi itu masuk di kategori 2 ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada pelaku usaha yang bisa apalagi namanya menjadi menetapkan penyelia, itu bisa Mm-mm. kerjasama dengan perguruan tinggi, begitu Bu ya. Iya betul. Tapi surat tugasnya oleh perusahaan, oleh pelaku usaha ya, bukan oleh perguruan tingginya. Iya, 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 betul, Nah, betul, betul, betul. surat Terus tugas Bu ya, untuk kalau yang ketiga ini menetapkan tim manajemen halal,
Ya, kalau UMK bolehlah hanya 2 orang isinya ya, karena keterbatasan SDM-nya ya. Untuk penyelih halal aja udah ngambil dari luar. Mungkin bisa masuk nanti pelaku usahanya sendiri untuk tim manajemen halal, penyelia halal, kemudian bisa mungkin bagian urusan dapur, misalnya seperti itu. Atau 2 orang aja udah. Jadi tergantung ruang lingkup usahanya sih. Oh, Ya. jadi itu juga disediakan dari mereka juga, Bu ya. Jadi kalau misalkan untuk menetapkan penyelia halal, jadi yang pertama ada penyelia halal ditetapkan, baik Mm-mm, itu pelaku usaha ataupun misalkan dari pihak lain yang mm-mm. bersedia menjadi penyelia halal. Terus yang kedua, mereka juga harus menetapkan tim manajemen halal juga, Bu ya. Iya, betul. Oh, terus Bu, kalau itu yang tadi terkait mengenai SDM, kan ada pembinaan untuk sumber daya manusia. Nah, itu maksudnya di manajemen halal tadi, Bu ya? Untuk pembinaan sumber daya manusia itu masuk kriteria satu. Kriteria satu komitmen dan tanggung jawab unsur pembina. Unsur yang ketiga pembinaan sumber daya manusia harus ada, Bu. Jadi Jadi itu pelatihan semua pegawai atau semua karyawan yang ada di situ, Bu. ya yang terkait saja. Kalau untuk sosialisasi kan kepada semua. Tapi Oh, kalau untuk pelatihan bisa yang terkait saja. Kalau semuanya lebih bagus lagi. Itu ya. jadi yang terkait saja ya, yang terkait mengenai itu. Nah, terus kan di sini Bu ada pembinaan secara eksternal. Nah, itu juga untuk SDM yang terkait itu atau hanya penyelia halal? Untuk yang eksternal itu bisa penyelia halal saja. Jadi kalau misalnya implementasi yang pertama, yang kedua ini ya, untuk pelatihan eksternal ini sudah sebenarnya kalau misalnya Ibu sudah dapat sertifikat pelatihan ini sudah lulus dari pelatihan penyelia halal ini itu sudah ada bukti implementasi bahwa sudah ada pelatihan eksternal. Artinya kan pelaku usaha sudah mengikut sertakan penyelia Ya. halalnya Ya. atau wakil dari tim manajemen halalnya untuk ikut Oh. pelatihan dari luar. Oh, jadi tinggal yang pelatihan internal saja untuk SDM yang terkait, Bu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang resen ini sampai di Bu Eka ya. Nanti pertanyaannya saya simpan dulu. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Dari siapa ini, Pak? Saya catat namanya. Dari Pak Febilian. Pak Febilian. Victorian. Ya, Pak Febilian. Bu, pertanyaan yang pertama terkait dengan azas SCPH tadi, Bu, terkait profesionalitas dari penyelia. Ya, Eh, Andai kata suatu usaha ini ada salah satu bahan yang menurut penyelia ini belum masuk ke dalam positif list, Bu. Tapi katakanlah owner dan R&D ini tidak ingin mengganti karena terkait dengan sensori rasa dan sebagainya. Itu kaitan hukumnya terhadap penyelianya bagaimana ya, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk draft kebijakan halal yang harus dibuat oleh pelaku usaha, apakah itu ada draft bakunya, Bu? Standarnya dari BPJPH mungkin, atau itu bisa dibikin sendiri ya, Bu? ya, Dan yang ketiga, untuk struktur manajemen halal di usaha itu, penyelian boleh jadi ketua kan ya? Dan andai kata ketuanya itu owner tapi non-muslim, boleh tidak, Bu? Itu yang pertama, karena di usaha kami ini multi religion. Jadi bisa dibilang malah muslimnya itu minor, Bu. 40% muslim, 60% non-muslim. Itu mm-mm. bagaimana ya, Bu, untuk struktur organisasinya nanti? Terima kasih, Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak Stevirian ya. Febilian, Stevirian. Februari, Febilian. Oke. Baik, Pak. Jadi begini, untuk yang pertama ya, jika misalnya nanti penyelia halal itu mendapati ada bahan yang memang ini bukan positif list dan mungkin masuk kategori nanti kita bahas di bahan ya. Di bukan kategori positif list dan masuk kategori yang produk yang memang wajib bersertifikat halal. Maka itu kan harusnya ada sertifikat halalnya atau ada dokumen pendukung kehalalan dari bahan tersebut. Namun owner tidak mau ganti.
Ya nanti Pak, kalau sudah demikian, proses sertifikasi halalnya dia akan berlanjut. Karena jika nanti ini kalau belum sertifikasi ya Pak, kalau belum sertifikasi. Nah, kalau belum sertifikasi kan akan diaudit oleh auditor halal dari LPH. Ya nanti pasti akan ada opsi untuk penggantian bahan. Ya, temuannya adalah bahan ditemukan tidak bersertifikat halal, padahal bahan ini masuk kategori yang harus bersertifikat halal, termasuk bahan kritis gitu ya. Maka untuk keberlanjutan proses sertifikasi halalnya itu harus ada tindakan perbaikan, misalnya ganti bahan. Itu ya. Nah, jikalau misalnya nanti sudah ada sertifikat halal terbit gitu ya, terus kemudian hari owner nggak mau kembali ke pada saat proses sertifikasi ini bahannya udah bersertifikat halal, tetap pakai bahan yang lama, yang belum ada dokumen pendukungnya dan belum dapat dipastikan kehalalannya, ya pasti ketika nanti surveillance akan kena ini Pak. Ya, seperti kemarin sudah disampaikan Bu Fitria ya itu bahwa kalau misalnya pelaku usaha itu yang sudah mendapatkan sertifikat halal kemudian ketika proses pengawasan diketahui bahannya itu ternyata tidak halal, nah itu pasti akan kena sanksi ya. Sanksinya apa? Sanksi yang terakhir itu ada sanksi hukumnya gitu. Yang kena sanksi owner atau penyeliannya, Bu? Nah, kalau di undang-undang karena ini kan belum terjadi ya. Saya harusnya sih pelaku usaha gitu ya. Kalau saya baca di undang-undangnya tanpa saya mengurangi ya dan menambahkan itu disebutkan di Undang-Undang 33 2014 ada di pasal 56 Pak. Pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk yang telah ya. Jadi kalau pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, maka pelaku usaha itu akan dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda 2 miliar. Nah, kalau di undang-undang ini sih menyebutkan pelaku usaha sih, Pak. Itu. Tapi kalau misalnya penyelia halal ini ya supaya lebih safe gitu ya. Jika menemukan itu cari bukti bahwa Bapak sudah memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha untuk mengganti bahan. Ada bukti Pak, tanda tangan dan seterusnya. Kalau misalnya keputusannya tetap, ya berarti itu maka jatuhnya ke pelaku usaha. Kan pengambilan keputusan itu ada di top manajemen. Ya, Kecuali Bapak nggak memberikan saran, nggak akan memberikan rekomendasi yang tepat. Itu juga akan keliru juga. Itu ya, ya ya. Pak Rian ya. Kemudian yang kedua, untuk kebijakan halal itu ada draftnya Pak. Ada di nanti akan dibagikan template manual SJPH di lampiran 1 itu ada kebijakan halal. Nanti bisa diadopsi dari situ Pak. Tinggal diganti nama perusahaan, kemudian ditambahkan nama perusahaan, ditambahkan nama pimpinan perusahaan dan ditandatangani. Kalau mau ditambah narasinya silahkan, namun Oh, tidak gitu boleh ya. mengurangi substansinya. Iya, ada nanti template-nya Pak. Oke, itu yang kedua. Kemudian terkait tim manajemen halal. Tim manajemen halal boleh non-muslim. Yang wajib muslim adalah penyelia halalnya, Pak. Sesuai Oh, regulasi yang wajib muslim adalah penyelia halalnya. Namun kalau non-muslim masuk jadi tim manajemen halal itu harus mengikuti pelatihan juga, Pak. Pelatihan nanti pelatihan internal boleh atau pelatihan eksternal boleh. Jadi paling tidak dia mempunyai pemahaman terkait tugas dan fungsinya, apa yang harus dilakukan sebagai tim manajemen halal. Itu ya, Bu. hmm. Kalau Oh, ketuanya nanti ownernya gimana ya enggak apa-apa, yang penting ada penyelia halal di dalam tim manajemen halal tersebut. oh, siap, siap, Bu Dewi. Ya, gitu ya. Ya, Baik, ya. silakan yang mau bertanya lagi. Apakah ada? Kalau enggak Mohon saya izin bertanya, Ibu. ya silakan. Dari siapa? Ya, saya Vika, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siska. Vika, Ibu. Vika. Oke. Betul. Mohon izin, Bu. Tadi sempat dibahas juga terkait auditor internal, Ibu ya. Mm-mm. Bahwasanya auditor internal itu adalah penyelia halal. Berarti yang sudah uji kompetensi dan lulus begitu ya, Bu ya. Mm-mm.
Tapi misalnya Bu, dalam pelaksanaannya misalnya di suatu perusahaan itu ada sistem audit internal itu jadi antar departemen begitu Bu. Jadi misalnya R&D mengaudit departemen QA atau QC gitu. Berarti kan di komponen itu ada terkait halal. Nah itu bisa jadi bagian yang mengaudit itu bukan penyedia halal, tapi memang sudah mengikuti pelatihan internal ataupun eksternal. Itu diperbolehkan ya Bu ya? Iya, boleh. Jadi untuk audit internal itu adalah audit yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri, asesmen mandiri ya, mengaudit dirinya sendiri. Siapa yang akan menjadi auditornya? Auditornya adalah bisa penyelia halal atau tim manajemen halal. Memang kalau audit internal itu tidak boleh mengaudit dirinya sendiri, harus cross ya, untuk menghindari konflik of interest kan gitu. Nggak boleh nih, karena nanti unsur subjektivitas. Misalnya penyelia halalnya dari QC, mengaudit QC itu nggak bisa. Harus yang mengaudit harus dari divisi lain. Yang juga masuk nanti tim auditor halal, gitu ya. Bisa tim manajemen halalnya. Nanti cross ini, apa, saling mengaudit, gitu ya, mengaudit teman sendiri. Tapi syaratnya memang itu untuk tim manajemen halal, karena tadi sudah saya sampaikan harus mengikuti pelatihan gitu ya. Baik itu apakah internal atau eksternal, artinya mereka mempunyai pemahaman yang sama, mengetahui pengetahuan yang sama. Karena tim manajemen halal ini jadi auditor halal, ya harusnya bisa untuk melakukan proses audit internal. Kalau misalnya ada sudah audit internal untuk sistem mutu yang lain, bisa diintegrasikan, Mbak Vika. Ya, jadi mungkin pelaksananya berbarengan, tapi checklist audit internal untuk halal tetap harus dimasukkan sebagai bagian dari yang akan diaudit. Itu ya. Oh, baik Ibu, paham. Sedikit pertanyaan lagi Bu, misalnya kan kita mengaudit yang tadi antar departemen, berarti kan skop yang diaudit kan untuk departemen tersebut. Berarti untuk yang terkait halal itu juga disesuaikan untuk skop departemen itu yang sudah dituangkan di manual SJPH perusahaan begitu ya Bu ya. Jadi maksudnya ya misalnya kita audit ke QA atau misalnya ke QC ya, berarti yang skop halalnya hanya di situ saja gitu Bu ya. Iya, jadi nanti ada checklist auditnya. Jadi ada pertanyaan yang mengandung implementasi 5 kriteria yang akan kita bahas ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya terkait misalnya di mana bagian purchasing ya nanti concernnya akan di bahan gitu kan. Ya, Bahan oh apa baik. gitu. Nanti jadi satu. Nanti bagian mana yang relevan yaitu yang akan nanti bisa ditanyakan. Nanti jadi Oh baik. satu checklist Oh baik. terkait 5. Ibu, maaf saya nambah pertanyaan jadi beranak. Ini Ibu kan ada penerapan SJPH itu kan bagian dari apa namanya SKKNI penyelih halal ya Bu ya. Mm-mm. Berarti kan juga termasuk checklist untuk audit ini ya Bu ya. Atau sebenarnya itu tupoksi dari quality system atau quality assurance Bu? Ya, ini salah satu apa namanya kompetensi yang harus dikuasai oleh penyelia halal, harus bisa melaksanakan audit internal SJPH. Jadi harus Oh, bisa nih oh, jadi auditor halalnya. oh Yang baik. Termasuk juga untuk checklistnya itu juga di create oleh si penyelia halal ya Bu ya. ya nanti ada panduannya untuk checklist bisa dipakai. Jadi checklist audit internal itu sama dengan checklist audit oleh auditor halal LPH. Jadi yang diaudit apa? Ya diaudit itu 5 kriteria ini yang kita bahas sekarang. Itu. Oh baik. Jadi kalau misalnya audit internal sudah dilaksanakan, paling tidak itu sudah persiapan ya. Persiapan untuk proses audit eksternal oleh auditor halal LPH. Jadi nanti diharapkan temuannya itu nggak akan banyak gitu. Karena Bapak Ibu sudah paham, oh berarti ya saya yang kurang yang bagian ini. Nanti segera diperbaiki gitu. Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Itu ya, kita lanjut ke bahan dulu ya Bapak Ibu. Udah, nanti kita jam 10 break dulu, 15 menit untuk beristirahat. Kita lanjutkan lagi di jam 10.15. Kita lanjut ke bahan. Nah, ini bahan ini yang biasanya yang paling banyak ini. Fokus kita banyak di bahan. Bahan ini definisinya unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Cakupan bahan itu tidak hanya bahan baku dan bahan tambahan saja, tapi ada 6 cakupan bahan kita.
Apa saja itu? Yang pertama ada bahan baku, otomatis ada bahan tambahan, ada bahan penolong. Nanti juga termasuk bahan itu adalah bahan kemasan. Artinya kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk atau kemasan primer. Kemudian ada pelumas, grease, dan sanitizer. Itu juga masuk bahan. Kemudian ada bagian yang kelima, cakupan bahan yang kelima, bahan penolong pencucian. Artinya sabun yang digunakan untuk mencuci peralatan atau fasilitas produksi yang berkontak langsung dengan bahan maupun produk. Itu ya, sabun yang kita gunakan untuk melakukan pencucian peralatan. Kemudian yang keenam itu adalah media untuk validasi hasil pencucian fasilitas. Maksudnya di sini, jika misalnya perusahaan Bapak Ibu melakukan tahapan proses validasi terhadap hasil pencucian fasilitas. Peralatan yang sudah disuci kemudian dilakukan swab misalnya untuk mengetahui kandungan bakteri E. coli dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan menggunakan media. Media itu yang juga masuk cakupan bahan. Jadi harus diperhatikan. Oke. Dan untuk mengkategorikan apakah ini bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, ini yang tahu adalah pelaku usaha sendiri. Kalau bahan baku itu artinya bahan yang memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan bahan yang lain. Kalau bahan tambahan, pemakaiannya lebih sedikit. Kalau bahan penolong, ini hanya merupakan bahan yang membantu proses produksi saja supaya hasilnya menjadi lebih baik. Contoh di sini misalnya yang saya contohkan yang mudah saja ya, bakso bak sapi. Bahannya ada 5, daging sapi, tepung tapioka, misalnya ya, MSG, gula garam, ya. Kemudian ada es batu. Kalau dari sini yang menjadi bahan baku apa nih? Daging dan tepung. Daging dan tepung tapioka. Oke, bahan tambahannya gula dan Penyedap, garam, ini ya. Heeh. ya penyedap gula, Nyedap, gula, garam. Oke, itu. Kalau es batu, penolong lah. hmm, karena biasanya nggak masuk ingredient, hanya sifatnya untuk mengenyalkan saja ya. Jadi harus diidentifikasi sendiri nih Bapak Ibu. Nggak akan bisa jadi bakso kalau hanya ada gula, garam, MSG kan gitu, atau tepung tapioka. Bisa jadi bakso ketika ada daging saja tanpa ada gula, garam, MSG. Mungkin baksonya jadi hambar. Seperti itu. Jadi itu yang bisa mengidentifikasi apakah ini masuk bahan baku tambahan penolong itu adalah pelaku usaha sendiri. Kemudian kita masuk ke kategori bahan. Ini penting ya. Kategori bahan itu kita kenal ada 2 kategori bahan sesuai SJPH ini. Bahan yang pertama adalah bahan yang wajib bersertifikat halal. Kita bisa tahu bahan ini termasuk kategori yang wajib bersertifikat halal atau tidak, itu ada di KMA 748 dan KMA 944. Jika nanti bahan Bapak Ibu ada di 2 KMA ini, maka cari merek bahan yang sudah ada sertifikat halalnya. Wajib ini. Ya, kalau tidak ada, ganti bahan, cari bahan alternatif lain yang sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian kategori bahan yang kedua adalah bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau yang kita kenal nah, istilahnya tadi positive list. Saya ulang, bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau istilahnya kita kenal dengan namanya positive list. Ini ada di mana? Kita lihat bahan-bahan ini ada di Keputusan Menteri Agama atau KMA 1360 tahun 2021. Ini coba saya buka ya. Tentu sudah ada yang mendownload mestinya ya. Sudah di-download kah Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah Sudah, ya. Bu. Jadi Sudah, Bu. kalau nanti mulai bertugas Bapak Ibu semua kumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi. Yang pertama jangan ke positive list dulu, tapi konfirmasi cek ke KMA 748 ya atau KMA 944. KMA 748 ini jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Ditetapkannya di tahun 784 apa 748, Bu? 784 748. ya? 748. Oh, 748. Tahun 2021. Ini banyak bahan-bahan yang ada di sini ya. Nggak usah dihafalkan, tinggal di search saja karena ini filenya PDF.
Kemudian ada yang terbaru menggantikan 748 yaitu KMA 944 tahun 2024. Ini tentang perubahan atas KMA nomor 748 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Pertanyaannya sekarang, Bu, sudah ada KMA yang terbaru tahun 2024. Kenapa kok masih yang lama dipakai? Jawabannya Bapak Ibu, karena di KMA 944 ini di tahun 2024 hanya mengatur kategori makanan minuman saja. Jika Bapak Ibu menggunakan bahan kimia, itu masih mengacu di KMA 748. Oke, jadi kalau misalnya bahan Bapak Ibu itu adalah kategori makanan minuman, acuannya adalah di KMA 944. Tapi kalau sudah non makanan minuman, ini acuannya adalah di KMA 748. Gitu ya. Nah, setelah diidentifikasi di dua KMA ini tidak ada, maka Bapak Ibu konfirmasi ke KMA 1360. Oh, mungkin bahan ini positif list. Cek kembali di KMA 1360. Gitu. Contoh misalnya di sini saya ke apa ya? Benzoat gitu ya. Asam benzoat ini apakah masuk? Nah, ternyata masuk nih. Asam benzoat ini masuk di KMA 1360. Artinya bahan yang tidak wajib bersertifikat halal. Asam sorbat, asam sulfat, dan seterusnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu, kalau misalnya ada bahan saya tidak ada di KMA 1360, bukan positif list. Kemudian di KMA 748 dan 944 juga tidak ada. Artinya bahan ini juga tidak wajib bersertifikat halal. Kan gitu ya. Abu-abu nih bahannya. Nggak ada di positif list, bukan positif list, dan juga bukan bahan yang wajib bersertifikat halal. Kemudian bukti dukung apa yang harus saya gunakan? Nah, di sini ada ketentuannya Bapak Ibu. Ketentuannya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen pendukung lain. Ini yang di syarat yang ke-12 ya. Dokumen pendukung lainnya apa? Bisa Certificate of Analysis, bisa alur proses produksi, bisa spesifikasi. Nah, ini adalah beberapa dokumen pendukung lain selain sertifikat bahan yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai. Yang pertama adalah namanya COA atau Certificate of Analysis. Ini adalah berupa dokumen tentang kandungan fisika, kandungan fisik kimia, dan mikrobial. Yang ini dikeluarkan oleh pihak ketiga atau lembaga atau laboratorium yang sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk. Gitu ya. Jadi sudah terakreditasi NSSNI 17025 untuk melakukan analisa produk. Ini bisa digunakan untuk bisa meyakinkan, untuk bisa menelusuri bahwa bahan yang saya pakai ini sudah dijamin atau sudah bisa dipastikan status kehalalannya. Kemudian ada namanya MSDS atau Material Safety Data Sheet. Ini merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi tentang komposisi atau raw material dan dari bahan kimia. Ya, biasanya MSDS ini untuk bahan kimia. Dan ini ketentuannya adalah dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau supplier. Kemudian ada namanya dokumen spesifikasi. Ini merupakan dokumen informasi produk yang menyatakan deskripsi produknya, deskripsi prosesnya, komposisinya, dan kandungannya. Kandungan bahannya itu apa? Yang dokumen ini dikeluarkan oleh juga produsennya, bukan oleh distributor atau supplier. Kemudian juga ada namanya diagram alur proses produksi atau flowchart. Nah, di dalam dokumen ini tidak hanya menyantumkan tahapan proses produksinya, Bapak Ibu, tapi juga menyebutkan seluruh bahan yang digunakan. Baik itu bahan baku, tambahan maupun bahan penolong itu disebutkan dalam dokumen flowchart-nya supaya kita bisa menelusuri kehalalan dari status kehalalan dari produknya. Dan ini juga flowchart ini juga harus dibuat oleh produsen. Kemudian ada namanya POCV Facility Statement atau surat pernyataan bebas kandungan babi. Surat pernyataan bebas dari kandungan babi karena harus halal dedicated kan peralatannya. Ini penting Bapak Ibu untuk beberapa produk impor karena kita khawatir
peralatan yang digunakan untuk memproduksi bahan tersebut atau produk tersebut itu tidak halal dedicated. Jadi kita pastikan dengan adanya surat pernyataan fasilitas bebas kandungan babi. Misalnya kayak minyak sayur, shortening yang ini bahan impor, itu kita pastikan sudah ada surat pernyataan fasilitas kandungan babi. Ini harus dikeluarkan juga oleh produsen. Kemudian ada kuesioner, ini merupakan kuesioner yang diisi oleh produsennya, yang diisi bahan-bahan apa yang digunakan untuk menyusun produk. Itu untuk kategori bahan yang tidak masuk di KMA 748, KMA 944 maupun bukan positive list. Artinya bukan ada di KMA 1360. Gitu ya. Nah, kita masuk ke asal bahan. Kalau asal bahan kita tahu bisa dari bahan nabati, bisa hewani, bisa dari mikroba atau yang lainnya. Kalau nabati, titik kritisnya adalah bahan ini ada proses pengolahan ataukah tidak, kemudian bahan yang ditambahkan pada saat proses pengolahan ini halal atau tidak. Kalau hewani, kita harus paham ini dagingnya atau bahan hewaninya ini dari hewan apa. Hewan halal atau tidak halal. Kalau misalnya hewan halal, maka kita perlu tahu proses penyembelihannya. Apakah sesuai syariat Islam ataukah tidak. Kemudian kalau dari mikroba, ini kita pastikan media pertumbuhannya ya. Kalau media pertumbuhannya najisnya bukan najis berat, najis sedang, maka kita harus pisahkan antara produknya dengan najisnya. Harus ada proses pencucian dan pensuciannya. Kalau najisnya najis berat, babi dan anjing gitu tidak boleh digunakan produk mikrobia tersebut. Kalau mikrobanya pada dasarnya halal, yang perlu diperhatikan adalah media pertumbuhannya. Kemudian asal bahan yang lain bisa dari proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika. Ada 12 persyaratan bahan dalam PPH, Bapak Ibu. Ada 12 kategori bahan. Persyaratan bahan maksud saya. Yang pertama itu bersertifikat halal. Gitu ya. Yang pertama bahan harus bersertifikat halal. Kecuali bahan yang kita gunakan itu merupakan kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau positive list ada di KMA 1360 tahun 2021. Kemudian syarat bahan yang kedua, bahannya ini tidak boleh berasal dari babi dan turunannya. Produk-produk turunan babi. Apakah itu asam lemak babi, gelatin babi, minyak babi gitu ya, nggak boleh. Kemudian darah juga demikian, darah juga tidak bisa digunakan sebagai bahan. Kalau dulu di saya waktu kecil itu ya, masih ada produk namanya DD. DD itu darah yang dikukus, kemudian dicampurkan ke dalam sayuran atau dalam pada apa namanya bahannya rujak, gitu ya, rujak cingur itu ada DD-nya. Sekarang sudah nggak ada, alhamdulillah. Kemudian bangkai, bangkai itu adalah hewan yang disembelih dengan tidak sesuai syariat Islam, tidak membaca asma Allah, atau juga tidak terpotong tiga salurannya dengan sempurna, saluran nafas, darah maupun makanannya. Kemudian bagian dari tubuh manusia, ini jelas haram ya. Bagian tubuh manusia itu suci tapi haram hukumnya jika digunakan sebagai obat untuk makanan atau minuman. Itu tidak boleh. Kalau plasenta ya plasentanya harus dari hewan, tidak boleh dari manusia. Hewannya juga harus diperhatikan, bukan babi. Nah, itu jelas juga tidak boleh haram. Kalau dari domba boleh, tapi harus dipastikan dombanya mati atau hidup. Kalau hewannya, dombanya itu mati, ya berarti harus kita pastikan eh, proses penyembelihannya harus sesuai syariat Islam. Homer jelas tidak boleh ya, karena najis mutawasitoh nih Homer. Kemudian hasil samping Homer yang diperoleh dengan pemisahan secara fisik itu juga tidak bisa. Bahan yang tidak lazim digunakan, ya hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Misalnya anjing, tikus, buaya, lainnya itu nggak bisa.
kemudian hewan yang dilindungi sesuai ketentuan perundangan. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, bahan yang kita gunakan itu tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga menghasilkan produk yang haram atau yang dari babi. Artinya, fasilitas produksinya itu harus halal dedicated. Gitu ya. Makanya ini tadi yang saya sampaikan harus ada surat pernyataan bebas babi. Kemudian tidak bercampur dengan bahan haram maupun najis, pasti ya ini ya. Sepakat ya. Nah, kalau yang kelima, syarat yang kelima, bahan itu kalau dari hewani jelas harus bahan yang halal. Persyaratan yang keenam, bahan yang kita gunakan harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, jika menggunakan bahan maka pilih yang bahan yang sudah pabrikan ya, atau yang sudah setengah jadi atau intermediate gitu. Bahan yang kita gunakan itu pilih yang sudah ada izin edarnya, Pak Ibu. Yang ada izin edar BPOM, MD ya, dari BPOM atau PIRT, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Artinya bahan yang kita gunakan selain halal, tapi juga aman untuk digunakan secara kesehatan. Dan juga secara keamanan pangannya sudah baik, sudah bisa ada jaminannya. Kemudian syarat yang ketujuh itu adalah penggunaan mikroba dan mikrobial itu harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya seperti apa? Untuk mikrobial ini Bapak Ibu tidak boleh yang menyebabkan infeksi atau keracunan, intoksikasi pada manusia. Kemudian perhatikan media pertumbuhannya Bapak Ibu. Jadi ada media pertumbuhan, bahan tambahan atau penolong itu tidak boleh yang najis gitu ya, berasal dari babi ya, najis berat. Kemudian kalau misalnya menggunakan bahan mikrobial tanpa pemisahan, itu harus kita pastikan bahwa bahan pertumbuhannya itu adalah suci dan halal. Jika memang ada proses pemisahan dengan medianya, maka perlu dipastikan bahwa medianya itu bukan media najis babi atau turunannya, bukan najis berat. Kalau najisnya bukan najis berat, najis yang sedang misalnya, maka perlu dipastikan bahwa ada tahapan selanjutnya yang dilakukan, yaitu melakukan pencucian sesuai kaidah syar'i tatshar syar'an gitu ya. Tatshir syar'an sesuai syariat Islam sudah dicucikan. Nah, bahan mikrobial ini Bapak Ibu, jika menggunakan metode rekayasa genetika, maka kita harus pastikan tidak boleh disisipi gen yang berasal dari babi atau manusia. Jelas ini haram. Ketentuan terkait persyaratan media pertumbuhan pada produk mikrobial ini sudah ada syaratnya ya. Jika misalnya tidak ada proses pemisahan, tadi saya sampaikan dari media pertumbuhan dan mikrobanya, contoh produknya kalau tidak ada pemisahan ini misalnya kecap itu kan nggak dipisahkan dengan media pertumbuhan. Yogurt, tempe, tape itu kan jadi satu, nggak ada proses pemisahan. Syaratnya medianya harus halal. Kemudian jika ada proses pemisahan, maka harus pastikan tahapan proses selanjutnya itu adalah proses pencucian secara syariat Islam. Media pertumbuhannya halal, gitu ya. Kemudian jika misalnya mikrobial ini diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhan, maka yang pertama harus dipastikan tidak berasal dari najis atau haram selain babi. Itu boleh. Jadi harus dipisahkan, namun harus ada proses pencucian secara syariat Islam. Proses pencuciannya bagaimana gitu ya? Kaidah pencucian bahan mikrobial ini. Yang pertama Bapak Ibu harus dicuci dengan air sebanyak 2 kulah. 2 kulah itu setara dengan 270 liter. Ya, jadi banyak itu 270 liter. Syaratnya hingga warna dan bau dari najisnya itu hilang. Bisa dengan menggunakan pengucuran atau menggunakan air yang mengalir, ya dialirkan ke produknya, atau bisa jika misalnya tidak ada air yang mengalir dengan menggunakan metode perendaman. Namun kalau perendaman harus dipastikan volume airnya. Volume airnya harus minimal 270 liter, gitu ya. Nah, untuk mikroba ini pencuciannya dilakukan setelah bahan mikrobialnya dipanen atau diinokulasi gitu ya. Kemudian dilakukan sebelum produk mikrobial ini dikemas.
Untuk produk makanan, minuman yang mengandung alkohol atau etanol itu juga ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Yang tidak boleh itu adalah menggunakan alkohol atau etanol yang berasal dari industri Homer. Jadi kalau menggunakan alkohol atau etanol, Bapak Ibu pastikan bukan perusahaan yang juga memproduksi Homer. Karena dikhawatirkan akan terkontaminasi. Paling aman itu pilih yang hanya memproduksi, perusahaannya hanya memproduksi alkohol murni, bukan Homer. Gitu ya. Kemudian ada ketentuan di sini nanti bisa dicermati lagi ya Bapak Ibu. Untuk etanol ya yang harus berasal dari yang boleh itu berasal dari fermentasi singkong, jagung, molas itu boleh. Kemudian kalau misalnya dari hasil samping industri Homer itu harus setelah dilakukan proses pencucian secara kaidah syar'i, tatshir syar'an tadi ya harus berbentuk padat. Kemudian kalau dari hasil industri Homer atau turunannya, syaratnya dibolehkan, namun syaratnya adalah produknya telah direaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru. Misalnya menggunakan direaksikan menggunakan enzim atau mikroba. Kalau misalnya alkohol ada minuman fermentasi, nah ini contohnya bisa susu fermentasi, fermentasi rempah atau teh gitu ya, kombucha. Tadi syaratnya sudah kita singgung, kadar alkohol pada produk akhirnya harus kurang dari 0,5% dan secara medis tidak membahayakan. Gitu ya, kesehatan. Nah, kalau untuk alkohol yang dibolehkan itu misalnya penggunaan alkohol dari hasil industri non-Homer, ya, saya ulang non-Homer. Misalnya produknya ini adalah produk antara atau intermediate, ini bisa boleh digunakan asal secara medis tidak membahayakan. Kadar alkohol pada produk akhirnya 0,5%. Demikian juga kalau untuk produk kosmetik, penggunaan alkohol yang digunakan ini harus dari hasil industri non-Homer. Kemudian bagaimana batasannya? Untuk kosmetik ini tidak ada batas kadar yang ditentukan. Jadi tidak dibatasi kadarnya selama syaratnya secara medis tidak membahayakan. Gitu ya, kalau untuk kosmetik. Kalau untuk obat-obatan gimana? Nah, penggunaan alkohol hasil industri non-Homer untuk bahan obat-obatan cair ataupun non-cair ini juga masih dibolehkan, asal syaratnya tidak membahayakan kesehatan dan tidak disalahgunakan ya Bapak Ibu, harus aman untuk dikonsumsi sesuai dosisnya. Dan syarat berikutnya tidak sengaja digunakan untuk membuat mabuk. Kalau sudah sengaja digunakan atau ditambahkan supaya bisa membuat mabuk, nah ini juga sudah masuk kategori Homer. Jadi antara Homer dan non-Homer itu sebenarnya itu bedanya itu dari niatnya. Kalau niatnya sudah untuk memabukkan ya sudah kategori Homer, gitu ya. Nah, kalau untuk bahan gunaan, barang gunaan bagaimana? Barang gunaan ini tadi kan sudah kita bahas ya, barang yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang ini kan masuk barang gunaan yang kita pakai gitu ya. Nah, bagaimana jika menggunakan etanol atau alkohol gitu ya? Boleh, namun harus tidak berasal dari industri Homer pasti. Kemudian kalau dari bangkai hewan gimana Bu? Misalnya aksesoris nih, aksesoris dari kulit. Nah, yang digunakan adalah bangkai hewan. Ketentuannya boleh ya, baik itu untuk hewan yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, kecuali bangkai hewan anjing atau babi ya. Di selain bangkai anjing atau babi itu boleh digunakan ya. Namun syaratnya harus ada proses penyamakan. Ya, harus ada proses penyamakan. Nah, kalau untuk kulit tadi seperti itu, nah untuk bulu, rambut atau tanduk yang berasal dari bangkai hewan, maka hewannya yang pertama harus halal, ya, bukan babi atau anjing, dan kemudian dilakukan proses lebih lanjut untuk menghilangkan najisnya. Untuk penyamakan bagaimana? Penyamakan itu, Bapak Ibu, prosesnya adalah menggunakan ketentuannya sarana penghilang lendir atau bau anyirnya yang menempel di kulit. Itu sudah hilang. Itu dengan menggunakan bahan kimia atau enzim. Ya, kemudian
dengan menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit. Itu adalah salah satu proses penyamakan. Kemudian setelah itu baru dibilas dengan menggunakan air yang bersih agar suci dari najisnya. Gitu ya. Oke, sudah sampai ke ini sudah jam 10. Kita istirahat dulu ya. Nanti 10.15 kita ketemu lagi. Itu ya Bapak Ibu, silakan kalau mau istirahat ke toilet dan seterusnya. Ini ada yang beberapa pertanyaan nanti kita bahas setelah bahan selesai ya. Ada yang sudah resen. Baik, saya akhiri dulu untuk sementara. Kita ketemu lagi 15 menit kemudian jam 10.15. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.